Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumus sabt 18 Oktober 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Muslim, yang mana kita akan masuk kepada bab apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Maka sebelumnya adalah permasalahan an-namimah ataupun al-qattat. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matn. Al-qattat karena apa makna? Nah, Rasulullah SAW anil qattat an-namimah. Kama iya makna? Matahfad. Khalas, tafadhal. Alladhi ma yahfad sahal nadribuhillah. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadatsani Syaiban bin Faruq حدثني شيبان بن فاروق وعبد الله بن محمد بن اسماء الطباعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون حدثنا واصل الحدب عن ابي وائل عن حذيفه انه بلغه ان رجلا ينام الحديث فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتال. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadatsani Syaiban bin Faruq wa Abdullah bin Muhammad bin Asma at-Tubai qala hadatsana Mahdi wa Huwa ibn Maimun hadatsana Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu qaila dalam hadits qala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah al-qattat. Al-qattat atau namam. La yadkhulul jannah an-namam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah hadatsana Syaiban bin Faruq wa Abdullah bin Muhammad bin Asba at-Tubai qala hadatsana Mahdi wa Huwa bin Maimun an Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah annahu balaghahu annahu sami'a rajulan yanamu bil hadits qala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah namam. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadatsana Syaiban ibn Faruq wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asma at-Tubai qala hadatsana Mahdi wa huwa ibn Maimun hadatsana Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanummu al-hadith faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah namam. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah hadatsani Syaiban bin Faruq wa Abdullah bin Muhammad bin Asma at-Tubai qala hadatsana Mahdi wa huwa ibnu Maimun hadatsana Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanummu al-hadits faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah namam. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala hadatsana Syaiban bin Faruq wa Abdullah bin Muhammad bin Asma at-Tubai qala hadatsana Mahdi wa huwa ibn Maimun hadatsana Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah annahu balagha anna rajulan yanamu al-hadits faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah namam. Bismillah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar salasa min haula masyayikh Imam Muslim. Qalu hadatsana Muhammad ibn Ja'far Gundar an Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bustam an Ali ibn Mudrik an Abi Zur'ah an Kharasyata
ibnil Hur an Abi Dar an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. 3 orang yang mana Allah tidak akan mengajak bicara di hari kiamat dan Allah tidak mau melihat kepada mereka. Maka di sini penjelasan tentang bagaimana sifat manusia di hadapan Allah di hari kiamat. Maka di dalam hadis ini 3 orang di hari kiamat Allah tidak mau melihat mereka dan tidak mau juga berbicara dengan mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau memuji mereka. Walahum adabun alim, tidak cukup dengan itu, bagi mereka adab yang perih dan pedih. Lihat bagaimana sifat Allah kepada para pendosa di sini. Maka jangan bermain-main dengan dosa. Allah Maha Pengampun. Setiap berdosa Allah gampang, Allah Maha Pengampun. Setiap berdosa kita kan punya ilmu tauhid. Kita kan mengamalkan tauhid. Setiap berdosa Allah Maha Pengampun. Orang-orang yang bertemu dengan Allah, mati dengan Allah dalam keadaan tauhid, pasti masuk surga. Di hadis-hadis yang lewat, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Maka ahlu sunnah memandang kepada ayat-ayat al-iqab dengan ayat-ayat roja. Makna ayat-ayat roja adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang Allah itu memudahkan dari hambanya selama melaksanakan tauhid masuk surga, seperti hadis-hadis terdahulu. Man laqiyallah aw man mata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Maka ahlu sunnah menggabungkan ayat-ayat yang penuh dengan kemudahan dan hadis-hadis yang penuh kemudahan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa orang yang selain mati dalam keadaan kesyirikan. Ayat-ayat yang penuh dengan kemudahan dan harapan. Namun di sana banyak hadis-hadis yang sangat keras dan mengadab secara detail bagi mereka kaum muslimin yang melaksanakan dosa. Di antaranya hadis seperti ini. 3 orang yang lihat sifatnya di hari kiamat, la yukallimuhumullah, Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau memberikan tazkiyah kepada mereka. Walahum adabun alim, dan Allah memberikan adab yang perih dan pedih bagi mereka. Qala faqara'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Dan Nabi mengulangnya 3 kali. Allah tidak akan berbicara, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan memuji. Bahkan bagi mereka adab yang perih dan pedih. Terus seperti itu 3 kali. Maka ini menunjukkan perkara yang akan disebutkan oleh Nabi kita perkara yang besar. Maka perkara yang besar ini apa saja? Disebutkan di sini. Qala Abu Dar, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Maka di saat Nabi mensifatkan 3 sifat Allah kepada mereka, ditaklik oleh Abu Dar, khabu wa khasiru, maka telah merugi, telah bangkrut orang-orang seperti ini di hari kiamat. Allah tidak mau memandangnya, tidak mau berbicara dengannya, tidak mau mentazkiyahnya, dan baginya adab yang perih dan pedih. Khabu wa khasiru, celakalah bagi mereka yang dulu hidup di dunia melaksanakan dosa-dosa ini. Pertama, qala al-musbilu. Awas, musbil.
Maka permasalahan musbil itu apa? Al-musbil adalah menurunkan pakaian di bawah mata kaki dengan sengaja tentunya. Bukan kadang-kadang sarung melorot sendiri atau celana yang biasa digulung kemudian terturunkan sendiri, atau celana kolor yang sudah mulai kolornya tidak keras maka lompat-lompat atau main badminton turun sendiri. Bukan permasalahan itu. Permasalahannya dia memang menggunakan pakaian dalam keadaan musbil, sengaja menjulurkan sarungnya, gamisnya, celananya, semua yang dipakai dalam keadaan di bawah mata kaki. Maka definisi musbil di sini adalah menjulurkan pakaian tentunya dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Yang tidak sengaja tadi kami sebutkan, mungkin sarungnya melorot ataupun dia mempunyai celana panjang dan main badminton dan kolornya sudah rusak, terhentak-hentak akhirnya turun terus dan seterusnya, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah musbil dalam keadaan sengaja. Lalu kriterianya musbil bagaimana? Dia itu pakaiannya di bawah mata kaki. Maksudnya bisa pas di bawah mata kaki, masih di atas tumit, atau menjuntai bahkan ke tanah, maka itu dinamakan musbil. Dan telah datang hadis yang menjelaskan tentang kedudukan di atas mata kaki, hadis Ibnu Umar, muttafaqun alaih. Intabih, hadis-hadis tentang musbil dan yang lainnya muttafaqun alaih. Maka di hadis Ibnu Umar disebutkan dan hadis Abi Hurairah, man jara tahtal ka'bain fa finnar. Barang siapa yang jara maknanya menjulurkan pakaiannya tahtal ka'bain di bawah mata kaki, fa finnar, maka di api neraka. Maka masuk kepada hadis ini, menguatkan riwayat hadis ini. Yang diinginkan musbil man jara tahtal ka'bain. Jadi seseorang dikatakan musbil ditafsirkan jara tahtal ka'bain. Dan makna jara tahtal ka'bain adalah menjulurkannya di bawah mata kaki, baik terseret-seret. Kalau pakai jin, kita juga dulu pernah pakai jin sampai masuk ke kaki kita, seperti kaos kaki, di belakangnya terutama. Maka itulah yang dikatakan musbil, menjulur dari mata kaki. Lalu pakaian muslim bahkan telah datang di Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Izarul muslim nisfus saq. Makna izar adalah pakaian bawah muslim, baik berbentuk sarung, baik berbentuk gamis, bahkan celana sirwal. Maka sunnahnya yang mendekati kepada hak adalah nisfus saq. Maka jika kalian mampu untuk menggunakan izar dalam keadaan setengah betis, itu baik. Dan di atas setengah betis sudah tidak baik. Maka yang paling baik setengah betis atau turun sedikit sampai tidak mencapai ka'bain. Itu pakaian muslim. Maka di sini tidak ada yang mengatakan kebanjiran ataupun digulung, dilinting dan sebagainya. Maka ini yang pertama. Dari sini kita mengetahui perkara ini sangat mudah apa tidak? Kita katakan mudah. Namun berapa manusia masuk kepada perkara ini? Berapa dari kaum muslimin yang memahami perkara ini? Dan kita pun dulu waktu pertama multazim, kita juga heran. Celana ma'ruf, celana SMA kita panjang, musbil semua. Celana jeans kita musbil.
maka kita dapat hidayah dan mendengar hadis seperti ini dan dikasih tahu oleh saudara kita karena kita mulai ngaji salafi. Itu celananya musbil. Emang kenapa celana musbil? Nggak boleh digulung. Adapun hadis tentang barang siapa yang celananya musbil layak balu salatahu itu dhaif. Namun dulu kita tidak tahu hadis dhaif, disampaikan hadis itu, jadi salat kita tidak diterima. Iya. Maka sebagian orang yang melaksanakan musbil membaca hadis man au la yaqbalullah salati al-musbil. Allah tidak menerima salat orang yang musbil. Maka di dalam hadis ini sebagian kaum muslimin melaksanakannya jika salat dia menggulung. Setelah dia salat maka dikembalikan kembali. Yang penting salat diterima. Karena hadis ini jelas dhaif dan ilahnya saya tidak bisa menyebutkan sekarang namun dhaif. Namun dari situ permasalahan bukan hanya salat saja, tetapi di luar salat pun haram. Menjulurkan pakaian, sarung, celana, sirwal, gomis, semuanya dalam keadaan musbil. Apa balasannya tadi? Di hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan melihat bahkan kepadanya dan tidak akan memberikan tazkiyah kepadanya dan adabun alim. Yani adab api neraka sesuai hadis tadi Ibnu Umar, man jara tahtal ka'bain fa finnar. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki di api neraka. Awas. Berapa dari perkara yang kita tidak menyangka perkara itu serius, ternyata sangat serius. Jadi permasalahan isbal perkara yang serius. Kemudian di sana ada riwayat dari Ibnu Umar, man jara tahtal ka'bain khuyala'a, dalam keadaan sombong. Ini dipakai lafaz ini oleh pemahaman mereka yang salah kepada hadis. Maka mereka berani menjulurkan pakaian. Kemudian pas ditanya, ya akhi ittaqillah, kamu dalam keadaan musbil. Mereka berdalil dengan hadis ini. Musbil itu yang tidak boleh kan kalau sombong. Nah, terus kamu sekarang menurunkan pakaian tidak sombong apa sombong? Saya enggak sombong. Masya Allah. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian memuji diri kalian. Dari mana kalian tidak sombong? Justru dengan menurunkan pakaian dan menyelisihi dari pakaiannya kaum muslimin itu tidak sombong. Al-muhim salah pemahaman dengan dalil istilah ilmu usul fikih bahwa di dalam hadis ini khuyala'a, kata mereka ini adalah mentakyid bahwa yang diinginkan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu karena sombong. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Dan ini banyak sekali dari kaum muslimin, terutama bukan orang kaum muslimin awamnya, tetapi yang mengaku intelek kaum muslimin yang pernah mondok di pondok-pondok yang mengajari seperti itu. Maka akhirnya mereka menjawab itu kalau sombong. Jadi mereka tetap musbil. Maka pemahaman ini salah. Bukan masuk kepada ilmu usulil fiqh. Bahwa ini mereka buat kaidah-kaidah di dalam hadis. Jawabannya mudah. Permasalahan hadis dan yang lainnya kembali kepada salaf. Bagaimana salaf dulu memahaminya. Maka lihat di hadis-hadis, man jara tahtal ka'bain fa finnar. Barang siapa yang menjulurkan pakaian di api neraka. Telah datang di riwayat Al-Baihaqi, datang perempuan kepada Nabi, istrinya Nabi, Ummu Salamah. Maka dikatakan dari hadis ini, ya Rasulullah, fa kaifa bin nisa? Maka wahai Rasulullah, bagaimana dengan perempuan? Karena kenyataannya perempuan mereka takut dari fitnah. Kalau perempuan setengah betis, bagaimana? Kelihatan betisnya. Kalau perempuan di atas mata kaki, kelihatan nanti kakinya yang indah. Maka para perempuan yang masyhur di zaman Nabi biduyulihin, mereka menurunkan sampai mempunyai ekor. Jadi diseret di atas tanah, itu maknanya. Bagaikan ekor di belakang. Karena menyeret.
Tidak kelihatan sama sekali jari-jari kaki mereka. Ditanyakan oleh Ummu Salamah hadis Ibnu Umar ini, "Ya Rasulullah, kaifa bin nisa?" Karena kamu menyebutkan tadi manjara tahtal ka'bain fa finnar. Maka bagaimana dengan nisa? Semuanya di api neraka. Maka Nabi mengatakan wa amanisa fazid shibron minal ka'bain. Adapun untuk perempuan ditambah 1 jengkal dari ka'bain. Itu musbilnya. Lebih dari itu musbil tidak boleh. Poin pendalilannya di sini, lihat salaf. Di saat Ummu Salamah mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fa kaifa bin nisa?" Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa permasalahan al-isbal tidak ada tafsir jika sombong ataupun sombong. Iya apa tidak? Kalau seandainya ada tafsir ucapan mereka orang-orang di zaman now, oh pemahaman kita lain, kita punya ilmu usul. Apa? Bahwa riwayat al-khuyala itu menjadikan takyid dari keumuman ataupun kemutlakan hadis. Siapa yang pakaiannya di bawah mata kaki ditakyidkan dalam keadaan sombong. Itu dari mana kita katakan? Ilmu usul kamu itu harus bersumber dari salaf. Semua orang bisa memahami Al-Quran seenak udele dewe, kata orang Jawa. Seenak apa udele? Seenak perutnya sendiri misalnya. Maka tidak sembarangan. Itulah bedanya ilmu khalaf dengan ilmu salaf. Ilmu salaf ittiba, hadis ikuti. Ilmu khalaf dicari-cari sesuai hawa nafsu. Maka lihat hadis dari riwayat Ummu Salamah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang hadisnya sama dengan hadis Ibnu Umar, manjara tahtal ka'bain fa finnar. Disebutkan Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, bagaimana perempuan semuanya di api neraka?" Di sini menjadi pendalilan bahwa Ummu Salamah tidak memandang kalau dia sombong masuk api neraka. Kalau dia memanjangkannya tidak sombong, tidak masuk api neraka. Faham? Jadi pemahaman dari mana kita katakan kepada mereka kalau panjang itu dengan catatan sombong masuk api neraka. Tapi memanjangkan pakaian jeansnya kalau tidak sombong tidak masuk neraka. Berani seperti itu, dari mana dalilnya minas salaf? Ini hadis jawaban dari Ummu Salamah kepada mereka. Ummu Salamah memahami secara mutlak semua yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki di api neraka. Tidak ada ditafsir seperti orang zaman sekarang harus kalau sombong. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Fahimtum? Maka hadis-hadis seperti ini menjawab dari orang-orang yang mengatakan bahwa musbil izar idza kana khuyala, jika sombong baru haram. Maka perkara yang riskan. Kita bisa menjawabnya dari berbagai segi. Pertama tadi, salafmu siapa? Itu jawaban pertama. Kedua, kita punya salaf. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah tidak berpikir, dia salaf hidup di zaman Nabi, tidak berpikir bahwa ancaman musbil itu untuk yang sombong, yang tidak sombong tidak diancam. Tapi dia bersifat mutlak mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, perempuan kalau begitu di api neraka semua." Tanpa memikirkan sombong atau tidak sombong. Ini yang jawaban kedua. Jawaban ketiga, kita tanyakan kepada mereka, "Taib, sekarang kamu musbil. Berani kamu musbil itu?" "Iya." "Dengan catatan apa?" "Tidak sombong ya kamu?" "Iya, aku tidak sombong." Masya Allah, kamu memuji dirimu sendiri tidak sombong. Fahimtum? Jadi dia dalam keadaan musbil, pas kita tegur, "Aku tidak sombong kok." Maka tidak boleh seseorang memuji diri sendiri. Alhasil itulah jawaban kita kepada mereka. Maka kesimpulannya orang-orang yang musbil mutlak, baik sombong atau tidak sombong. Maka oleh sebab itu para ulama seperti Syekh kami Muqbil, Ibnu Baz yang masih ingat fatwa-fatwa mereka tentang hadis ini, bagaimana hadis ini tentang khuyala, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Para ulama mengatakan seperti tadi sumbernya Syekh Muqbil dan Syekh Ibnu Baz, maka orang yang musbil dua tipe.
Orang yang musbil tanpa sombong, dosa besar masuk kepada hadis ini. Dan orang yang musbil ditambah sombong, itu ditambah lagi berat hukumannya. Sudah musbil, sombong lagi. Paham? Maka itu dosa tambahan. Kalau mereka menyatakan tidak, musbil, sombong, baru kena dosa. Musbil, pakaiannya menjulur tetapi tidak sombong, dan dia mengaku dirinya. Terus kamu sombong apa enggak? Enggak, aku enggak sombong. Misalnya, riskan sekali. Al-muhim, inilah dari permasalahan musbil. Maka antum telah paham semua dan bantahannya. Dan yang kedua, wal mannan. Apa makna al-mannan? Al-man. Maka makna al-mannan, orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit perbuatan baiknya. Dan makna mengungkit-ungkit di sini bukan hanya sekedar maaf, pertanyaan, misalnya kita memberikan kepada kalian sesuatu, gimana itu? Pertanyaan, gimana yang aku berikan, bermanfaat atau tidak? Itu bukan mannan. Gimana kemarin saya berikan uang demikian, dibelikan apa? Itu bukan mannan. Paham? Itu hanya sekadar ingin cross check, uangnya bermanfaat atau tidak, sedekah dia dipergunakan dengan baik atau benar atau tidak, atau cross check, saya memberikan infak untuk masjid, untuk membeli listrik, mana minta dikirim gambar tokennya, diberikan 1 juta atau demikian. Itu bukan manan itu. Yang manan itu, misalnya kita memberikan infak, sedekah, makan, minum kepada keluarga yang memang bukan haknya dia untuk seperti itu, seperti misalnya ipar ataupun sepupu yang mana tinggal di rumahnya, diberikan mana makan, minum, dan kuliah gratis misalnya, dikuliahkan. Kemudian setelah dewasa dan seterusnya, ada masalah di antara mereka, ada perkara-perkara di antara mereka, maka orang ini selalu mengulangnya untuk menyakiti hati. Ini dia al-mannan. Apa dikatakan? Alah kau jangan bergayalah depan aku. Sekarang kamu punya gelar S3, kamu punya pekerjaan yang lebih baik dari aku. Kalau bukan aku dulu, kamu ini hanya sepupu, nggak ada hak dari hartaku. Tapi karena kamu sepupu, umurnya sama dengan anakku, aku katakan tinggal di rumahku. Kau tinggal bertahun-tahun bersama anakku karena sepupu, umurnya sama, dan anak paman lebih dicintai. Ya apa tidak? Maka tinggal di rumahku setelah bapakmu meninggal. Kemudian aku sekolahkan, aku kuliahkan, aku sekarang kamu mendapat gelar S3 dan kamu mempunyai pekerjaan di kementerian demikian dan demikian, gajimu 30 juta 1 bulan. Kemudian kamu bersombong-sombong di depanku, kamu ini tidak apa-apanya. Kalau bukan aku dulu menyekolahkanmu, membuat kamu tinggal bersama anakku di sini karena kamu sepupu, kamu itu nggak akan jadi apa-apa. Bapakmu itu meninggal mati muda, dan ibu kamu karena bapakmu meninggal nikah lagi. Sekarang nggak tahu juntrungannya kemana ibu kamu, dibawa pergi suaminya, mungkin ke Los Angeles. Maka kamu sendirian. Kalau bukan karena saya, kamu itu mungkin jadi anak-anak yang tidak jelas masa depannya. Seperti itu. Nah ini dinamakan mannan. Paham ya? Jadi mannan bukan kita ngasih uang kemarin, dibelikan apa uang itu? Gimana? Bermanfaat uang itu? Itu bukan mannan. Itu cross check, meminta kejelasan tentang apa yang diinginkan dari infak, maka tidak apa-apa. Adapun di sini mannan adalah menyakiti hati dari orang yang diberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, kemudian diungkit-ungkit untuk menyakiti hatinya. Maka ini yang kedua, Allah tidak akan pernah melaksanakan 3 perkara. Memandangnya, berbicara kepadanya, dan juga melihat kepadanya, dan baginya adab yang perih dan pedih di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, wal mumfik sil'atahu bil halifil kadhib.
Dan orang yang menjual di pasar, bisnis-bisnisnya, barang-barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dan ini seperti yang biasa, penjual mengatakan, wallah, demi Allah, modalku 100.000. Maka sekarang aku jual 120.000. Cuman 20.000. Wallah, cuman 20.000 modalku. Di saat ada yang beli, bang tawar ya, sekilo jangan 100. Berapa? 90. Waduh, tidak bisa, modalku 100. Sekarang aku jual 120, hanya dapat 20. Padahal dia beli 30.000. Dijual 100 sudah untung 70. Paham? Maka di saat ditawar jadi 90, oh tidak bisa. Saya modalnya beli 100, saya jual 120. Padahal modalnya 30, dia jual 100 atau 120, sudah punya untung berlipat ganda. Yang jadi poin, masalah bisnis, halal seseorang menjual lebih daripada toko yang lain. Itu resiko dia sendiri. Misalnya di toko dijual 50.000, dia jual 55, dia jual 60. Itu resiko sendiri. Kamu pengen gak laku, ya jual seperti itu. Apalagi di Indonesia beda 500, kamu akan cari ke tempat lain. Loh, kok beli di sini padahal di warung sana dekat rumahmu mahal. Berapa? Sekilo 6.000. Di sini 5.500. Cuman 500. Orang Indonesia pergi berhijrah ke warung lain. Iya apa tidak? Saya tanya, iya apa tidak? Apalagi berani jual beda 10.000. Beda 5.000. 500 saja. Orang sudah berpindah dari tokomu ke toko yang lain. Alhasil permasalahan jual beli, dia ingin menjual harga tanpa patokan berbeda 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, terserah. Namun kembali kepada pasar, itu tidak haram. Apalagi produknya dia, dari tangan dia berbeda dengan yang lain. Bahan-bahan yang dia beli bukan KW, tetapi original. Bahannya lain. Apalagi di Indonesia banyak sama barangnya, covernya sama, namun ini KW dan ini asli. Nah, orang yang membeli KW, kalau membuat sesuatu berarti bahannya murah, lebih murah. Di sini dia pakai barang-barang yang original, tetapi lebih mahal dan lebih awet dan lebih baik. Maka beda. Permasalahan itu tidak menyalahi syariat. Yang menyalahi syariah sumpahnya. Maka yang jadi masalah sekarang sumpahnya. Di saat dia bersumpah, wallahi barang-barangku kenapa lebih mahal? Karena original. Dia bohong. Padahal bahannya KW. Dia bilang saya menjual ini karena barang-barang saya original 300.000. Saya hanya beruntung 20.000. Aslinya 280, saya jual 300 karena barangnya original. Setelah dibeli, karena sumpahnya ini ternyata sama. Sampai di rumah mereka punya barang-barang KW juga. Loh, ini kok seperti yang dijual 100.000-an, bukan 280. Bahannya sama, KW-nya sama. Cuman dirubah oleh dia dengan sumpah. Yang tadinya KW menjadi original dengan sumpahnya dia. Maka ini yang haram di dalam Islam. Bukan masalah dari bahan-bahan dan seterusnya. Kesimpulannya, bisa seseorang menjual harga lebih mahal dari yang lain, tidak dosa. Namun dia tanggung resiko 500 rupiah saja beda, maka orang akan pindah dari kiosmu. Maka kamu beda harganya dari orang lain 5.000, 10.000. Mungkin orang akan hijrah dari kiosmu. Yang jadi masalah sumpahnya ini yang melegitimasi dari kesalahanmu, dari barang-barang yang produknya buruk dijadikan baik. Maka ini 3 perkara: al-musbil, wal mannan, wal munfiku sil'atahu bil halafil kadib. Maka dia berdusta dari sumpahnya. Ini yang menjadi permasalahan, sumpahnya ini yang dusta. Ini yang menyebabkan dia diiqab dengan adabin alim, dan Allah tidak mau memandangnya, berbicara kepadanya, dan tidak mau juga
memberikan tazkiyah kepadanya, maka ini yang bisa kita berikan dari hadis Abi Dzar. Maka hadis Abi Dzar ini di Sahih Muslim datang dari berbagai jalan. Maka kita baca jalan yang berikutnya agar selesai hadis Abi Dzar. Wa haddatsani Abu Bakar ibnu Khallad al-Bahili, haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan, haddatsana Sufyan, haddatsana Sulaiman ay al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran, an Sulaiman ibni Mushir, an Kharsyah ibn al-Hur, an Abi Dzar. Maka hadis Abi Dzar madar sanadnya kepada siapa? Kharsyah ibn al-Hur dari Abi Dzar, dan Kharsyah di sini tabi'i thiqah. Lafadznya sama, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Namun tidak disebutkan yang duru ilaihi dan tidak disebutkan walahum adabun alim. Disebutkan hanya Allah tidak berbicara kepadanya. Al-Mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Ini juga batasannya. Yang diinginkan Al-Mannan tadi kayak saya bicarakan, bukan dia memberikan uang kemudian dia menanyakan kemarin uangnya diberikan untuk apa. Jangan mengatakan kepada orang ini kamu Mannan, menanya-nanyakan uang yang kamu sedekahkan. Ini lain lagi. Mannan di sini adalah dia menanyakan bukan permasalahan untuk diberikan apa, dia berbangga-bangga telah memberikan kepada orang ini dan menyebut-nyebutnya di depan orang lain agar orang ini malu. Wal munfiqu sil'atahu bil halafi al fajir. Di sini bil halafi al fajir yakni dusta. Wal musbilu izarahu. Di sini ada tambahan musbil izar. Karena makna izar secara mutlak adalah yang dipakai di bawah. Maka masuk kepadanya sarung, masuk kepadanya gamis, masuk kepadanya celana dan seterusnya. Kalau cidi, ada musbil cidi. Ada cidi musbil? Tidak ada. Maka kita masuk kepada hadis yang ketiga. Wa haddatsani Bishr ibnu Khalid, haddatsana Muhammad yakni ibnu Ja'far an Syu'bah qala sami'tu Sulaiman bihada al-isnad wa qala salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Maka di sini disebutkan tiga-tiganya. Dari adab, yukallimuhumullah, Allah tidak berbicara kepada mereka, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adabun alim. Bagi mereka adab yang perih dan pedih. Maka di sini kalau ditanya, di riwayat yang kedua hanya disebutkan Allah tidak melihat saja kepada mereka. Bagaimana? Kita katakan riwayat yang mukhtasarah, riwayat yang sederhana, riwayat yang ringkas itu ditafsir dengan riwayat yang panjang. Awas, ini ma'ruf, kaidah di dalam ilmu hadis. Jadi sebagian dari al-fuqaha memandang, oh di lafaz ini begini dan begitu, di lafaz ini tidak disebutkan adabnya begini dan begitu. Maka kita katakan lafaz yang panjang itu asal dari hadis tersebut. Lalu diikhtisar dikarenakan rawi tersebut mungkin hafalnya setengah. Mungkin hafalnya sedemikian. Atau dari segi fatwa dan yang lainnya. Karena beberapa fatwa maka dia butuh ikhtisar. Maka seperti ditanya, itu 3 perkara yang dimurkai oleh Allah siapa? Disebutkan Al-Mannan wa kadzalika al-munfiq sil'atahu bi halifin fajir wal musbil. Tanpa disebutkan iqab, adim dan seterusnya karena majelis fatwa, fahim. Maka ini kaidah perlu kalian catat. Jika ada di dalam hadis-hadis yang ma'ruf dia itu ceritanya sama, kemudian ada ikhtisar, ada yang kurang, ada yang diringkas, maka perlu diketahui yang diringkas, yang dikurang ini tetap tafsirnya mengikuti yang panjang. Maka sebagian nanti kalau antum membahas baik hukum-hukum perkara fikih atau akidah, itu ada terjadi khilaf dari kalangan ulama dengan beristidlal riwayat yang mukhtasarah, riwayat yang sederhana. Seperti tadi di riwayat hadis kedua sederhana, tidak disebutkan adabun alim, hanya disebutkan Allah tidak berbicara.
Tidak disebutkan Allah tidak memandang mereka, tidak disebutkan Allah tidak memuji mereka. Maka mukhtasarah seperti ini kita katakan mahmulatun alal hadis at-tawil. Hadis yang mukhtasar yang tidak disebutkan sebagian itu ihtimal asalnya hadis yang panjang. Karena nanti kalian jika membahas hadis fikih atau akidah ada khilaf di kalangan para ulama. Ternyata khilafnya karena mereka memandang kepada hadis yang mukhtasar, hadis yang tidak lengkap. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Biasanya kembali ke riwayat Muslim. Pertama karena sahih Muslim, kedua karena banyak riwayat. Begitupun di Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di 4 tempat di sahihnya. Di hadis pertama, kedua, ketiga. Nah, di hadis yang keempat, Imam Al-Bukhari sama menyebutkan sanad, beda saja paling buruknya. Lafadznya mukhtasar. Nah, dijadikan oleh mereka ini Sahih Al-Bukhari, tapi riwayatnya pendek. Maka riwayat yang panjang itu yang dipakai. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an